Semuanya, sekarang saya lagi bersama Mas Ganteng Dokter Tirta. Oke. Apa kabar bro? Baik. Oke, thank you udah datang di YouTube gua. Iya, Oke. jauh-jauh coy. Lu tapi beneran dokter bukan? Bener gua dokter. Asli? Asli. Lulus? Di kampus mana? Jadi gua masuk UGM FK, Fakultas Kedokteran UGM 2009. Oke. Gua lulus cum laude S1. Cum laude? Cum laude. Wih, lu pinter berarti ya? 3,76. Wih, Di gila. SKET itu di tahun 2013. Oke. Koas 1,5 tahun, sumpah dokter 2015. Oke. Sempet magang dinas di Puskesmas Turi sama Rumah Sakit UGM. Oke. Tahun 18-19 gue memutuskan off untuk fokus bisnis yang gue bangun. Untuk fokus. Jadi lu langsung dari lulus kuliah lu langsung bisnis? Gue bisnis udah dari semester 1, 2008. Oke, apa bisnis pertama lu pada saat itu? Jual gorengan. Jual gorengan. Oke. Iya bener. Nggak, lu beneran jadi jual iya, gorengan? beneran. Jadi gue simpelnya kayak gini. Gue kan anak tunggal. Iya. Anak tunggal. Bokap nyokap tuh karyawan swasta, bank yang nggak pernah usaha. Oke. Bener-bener karyawan. Ini banyak orang bilang, ah hoax nih, Tirta tuh orang kaya. Bukan, pacak itu salah. Jadi bokap nyokap gue tuh karyawan bank. Oke. Yang nggak ngerti usaha apapun. Gue anak tunggal nih. Terus gue tuh pengen masuk ke dokteran dikarenakan jujur gue tuh kayak orang akademisi banget lah. Oke. Gue selalu ditarget sama nyokap bokap gue harus ikut olimpiade apa. Dari SD sampai SMA gue ranking 1 sampai 3. Ya literally bocah nerd, aku tuh buku ala pada kadarnya. Gila. Tapi ben-benan gitu. Ya kalau lu lihat anak muda biasa aja tuh gue. Oke. Terus gue lihat semester 1, gue masuk kedokteran UGM, gue keterima juga di Undip FK juga. FK juga, oke. Ya gue sibuk milih. Oke. Ya kan? Jadi nggak mikir SNMPTN lah. Gue masuk tuh, ternyata jalan kedokteran tuh panjang. Panjang coy, panjang, dan ada intrik bahwa lu tuh kalau jadi dokter harusnya menolong pasien. Betul. Bukan ngarepin duit. Itu yang didoktrin ke gua dan diajarin ke gua oleh teman-teman dosenku di UGM. Oke. Dan itu lagi musimnya, belum musim BPJS itu. Dari situ gua mikir, wah kalau gua sekolah panjang nih, 6 tahun, belum spesialis juga digaji, belum gua harus nolong orang, gua nggak bisa nih kalau duit dari sini. Gua pengen cari duit sendiri. Ditambah gue pengen beli sepatu, gue suka banget sepatu dari SMA kelas 1. Oh, oke. Gue minta sama nyokap, bokap, Pak beli sepatu. Mahal, gila sepatu 2 jutaan apa itu? Ya udah, gue dibeliin Warrior sama Kompas. Oke. Yang sekarang viral kan. Kompas Oke. cuma itu 100.000. Oke. Nah ini ada sejarahnya nih. Terus akhirnya gue dagang. Gue lihat di kampus itu orang tuh pasti lapar karena kuliah jam 7, nggak sempet breakfast. Ya. Dan pulang jam 3. Cuman jeda tuh sholat. Ya udah, gue kulak gorengan tuh 400 rupiah per biji. Karena emang itu gue anggap di kuliah kantin jauh, gue jual 5 kali lipat lebih mahal. Lu bikin sendiri, goreng sendiri? Kagak, gue kulak aja coy. Ngambil dari orang? Ngambil dari orang. Oh gitu? Dropship. Kayak lu, tapi gue dropship gorengan aja. Lu beli goreng, tapi lu beli gerobaknya? Ya kagak lah. Jadi gue tuh pinternya jam 4 pagi di Yogyakarta. Kalau teman-teman Jogja pasti tahu ini, di daerah Jogja ada namanya Jalan Magelang. Di depan TVRI, pasarnya itu pasti ada kalau Minggu mobil bekas. Ya. Tapi kalau Senin sampai Jumat jam 4 pagi itu selalu jual gorengan. Oh. Murah. Oh gitu. Gua apal sama tuh ibu-ibu. Oke. Bu Santi apa ya? Gua apal apa ya. Terus gua kulak jam 4 tidur, belajar, jam 7 gua jual terus tuh. Oke. Gua jual, seret kan, temen gua jual es teh. Oh. Gua nggak malu di situ. Ada yang ngecek jujur aja kayak zaman semester 1 ngecek, "Cie, anak kedokteran gitu." Gengsi lah jualan ya. Kayak jual gorengan anjing, kayak kangkang gorengan. Dah lu gak usah jadi dokter ya gitu. Jujur malu tapi kan bercandaan. Betul. Tapi gue konsisten dan selama 3 bulan gue dari jual gorengan aja dapat 16 juta setengah cash. Wih. Luar biasa. Zaman masih mahasiswa lagi ya? Iya, dan Iya. di situ karena gorengan itu gue juga masuk organisasi. Gue dipilih katanya, wah Tirta tuh pinter mendirect opini gitu kan. Buset, gue nyalonin diri jadi senat. Senat tuh dampingannya BEM. Ya. Lolos juga. Terus akhirnya gue sering sharing di situ jual gorengan. Musiman kan? Semua cewek-cewek jual gorengan, saingan gue tuh. Yang buat hancur gue itu perang harga. Gila. Beli 2 tahu isi dapat 1 molen, wah bangke tuh. Nah, gue nggak mikir sampai segitu ya, anjir nih gila nih orang-orang nih ya. Ya udahlah rezeki orang. Padahal niatnya lu cuma mau bantu doang kan, mau ngasih ilmu doang kan ya? Mau ngasih ilmu, semua orang jadi hancur-hancuran harga. Ya udahlah mungkin rezeki. Ada yang jual gorengan, ada yang jual pukis, terus ada yang jual. Itu Maici lagi booming. Oh. Lagi naik tuh, tiba-tiba ada yang jual keripik pedes Maici. Iya. Karena yang punya kan punya lambu kan, Axel. Terus gue mikir 16 juta setengah diapain? 5 goblok ya gue nggak tahu manajemen keuangan. Iyalah, baru pertama kali megang duit Wajar. dan belum pernah ngerasain bangkrut. Gue jual power balance.
Power balance. Gue Oke. distributor paling kuat gue di area Jawa Tengah. Oke. Jadi distributor pada Iya, akhirnya. distributor dan gue awalnya reseller, tapi gue borong terus. Ah. Terus kan power balance itu sugesti, tergantung kemampuan si orang ini menyampaikan pesan ke customer. Gua tahu power balance. Oke. Ya, Yang di Kalau oke seimbang. Iya. Ini kalau pakai ini, Anda akan sehat. Lu toh. Iya, Lu itu salahnya. Anda akan seimbang. Iya. Gua tiba Gua tuh konsumen lu tau nggak? Hah? Cuman lu nggak tahu. pokoknya tuh power balance tuh penipu. Gua nggak penipu. Gua menjual sugesti. Jadi power balance tuh meningkatkan skill komunikasi gua. Dia tanya, customer tanya, apa yang menyebabkan supaya gua beli power balance? Iya, iya. Dengan power balance, hidup Anda akan seimbang. Terus akhirnya beli. Dari power balance, gue udah tahu nih bakal chaos. Gue tahu, gue tuh kayak punya feeling ini musiman nih. Kenapa Dari- chaos? Jadi gue udah ngira ini musiman karena reseller dan orang tuh lama kelamaan nggak akan percaya sugesti. Oke. Sugesti itu 50-50. Kayak lu jual pada waktu itu es cappuccino cincau. Es cappuccino cincau ya semuanya tuh ada. Betul, Ada. Jadi bedanya yang cuma sugesti doang. Ini yang paling enak gitu loh. Betul. Dari situ gue ngerasa nih, wah gue punya 25. Dari jual power balance gue udah punya 20 juta cash pokoknya. Di total kan 36-an cash kan. Iya. Gue puterin 36. Gue jual jam monol habis itu. Jam monol. Jam monol. Oke. Iya lu suka nonton, pasti yang cewek pernah ngeliatin jam monol. Itu warnanya warna-warni. Oke. Dan nggak tahu yang ori yang mana. Oke. Nggak tahu gue nggak tahu yang ori yang mana. Terus Yang penting keren. Cewek-cewek pasti beli itu. marketnya cewek berarti. Cewek, mahasiswa. Makasih. Itu lu kulakan juga. Oh iya, kulakan dari Jakarta, Tanah Abang. Terima kasih pedagang teman-teman Tanah Abang dan ITC Mangga 2. Anda menyelamatkan saya supaya saya bisa hidup. Oke. Wah, itu keren banget ya. Itu yang bikin lu bawa BMW di sini tadi. Ya? Lu kan punya Ferrari aja kalah. Lanjut. Ya, Ferrari dijual dapat 100 BMW dong. Lu ngomong aja nggak bakal gue masukin. Curang lu. Anjing lu. Terus habis itu si Jamonol ini laris. Yang beli itu ternyata cowok rata-rata. Pertama cewek. 40% yang beli ada cowok. Oke. Dan gue dari Jamonol itu diajak. Cie beli barang cewek. Selalu ada orang nyinyir, gue nggak tahu nih maksudnya apa gitu loh. Oke. Nyinyir. Gue tuh sampai saking nekatnya, gue sewa mobil teman gue, Karimun merah, gue masih ingat. Karimun merah. Terima kasih Sugisindo telah meminjamkan mobil ini. Gue jual di dalam kampus, diusir sama satpam karena rame banget. Cewek dari ibu-ibu dosen. Dilarang dijualan di lingkup kampus. Oke. Gue muter otak kan, nekat. Gue jualan di depan pos satpam. Jual? Di depan pos satpam. Wah, gila lu. Tanya satpam UGM, FK, maaf, itu cari duit soalnya. Berarti lu mulai Satpam itu kan di luar kampus, Hah. gue jualan di depannya. Dia nggak mau kok jualan di depan pos saya. Ini tanah rakyat, itu tanah kampus. Dia coba ya bener juga sih. mau ditampol nggak bisa kan? Ape. Nih buat istri bapak. Oh ya makasih. Wah, gitu Wah, mereka. monol. Minta monol gratis. Dah dari monol gue dapat skill lumayan banyak, cuman arogan. Nah ini titik balik gue di situ. Oke. Sebelum gue nanya ke sana, berarti lu selama ini memanfaatkan banyak anak UGM dong? Untuk Iya. anak UGM. Hidup yang UGM, makanya gue kalau di UGM gue selalu menyebut gue alumni UGM karena gue berinovasi sama UGM. Gue tuh di SD, SMP, SMA di Solo. Hah. Dan gue SD, SMP tuh swasta. Gue swasta kok. Dan gue itu dilahirkan dari keluarga karyawan dan nyokap bokap tuh beda agama. Iya, oh. SD, SMP, SMA tuh agama gue di kartu keluarga strip. Oke. Di UGM tuh gue memutuskan mualaf menurut agama Asik. Islam. Oke. Dan di situ gue belajar toleransi. Oke. Jadi di SD, SMP, SMA tuh gue diajarin mengenai agama Islam, gue diajarin mengenai agama Katolik, Kristen, gue ngerti semua. Nah di UGM tuh kan miniatur Indonesia. Dari situ gue belajar mengenal temen, kayak komunikasi, toleransi, dan akhirnya skill komunikasi gue di situ. Makanya kalau nggak ada teman-teman UGM, apa kedokteran, gue nggak bisa posisi itu. I see. Cuman gue hancur 2 kali di situ. Oke. Gue sekarang pengen nanya lebih ke apa bisnis yang lu jalani sekarang. Jadi gue nanti mau nanya 2 hal nih. Satu bisnis lu, terus habis itu gue pengen ngulik turning point lo. Oh iya. Sekarang lu jalanin bisnis apa? Bisnis yang gue suka tuh, zaman dulu tuh gue suka banget sepatu. Sepatu. Cuci sepatu, gue suka banget koleksi sepatu karena gue band-bandan, gue ngefans Tom Dillon, koleksi Macbeth. Terus karena gue ada turning point, gue bangkrut pokoknya, dan tuh cuma tersisa sepatu bekas. Gue mikir customer kalau dapat sepatu bekas tuh sedih, gue cuci. Oke. Ternyata temen kosku nitip, Oh. temen kos nitip dan mungkin Allah tahu ya, gue lagi bermasalah banget. Iya. Itu Gunung Kelut meletus. Gunung Kelut 14 Februari 2014, gue masih ingat, itu meletus. Lu tinggal di situ. Gue lagi jaga IGD, lagi ngurus kamar bayi, gue masih inget. Gue tuh kan kamar bayi itu ditutup, nggak tahu matahari terbit atau terbenam. Pas gue lihat
salju, kiamat, panas coy ternyata abu. Pas gue lihat kayak gitu, gue mikirannya tuh bukan nyawa gue, tapi itu Jogja tuh abu sampai stabil gini. Gue mikirnya adalah sepatu yang gue garap. Gue foto before after, gue post di Twitter, di Telegram sama akun Twitter Jogja Update. Adminnya gue terima kasih banget sekarang, sama di Telegram akun detik.com. Dari situlah se-Jogja viral. Gue udah pernah bangkrut, jadi gue pisahin uang gue. Dan dari situ muncul yang Susan Care viral, sampai sekarang gue jalanin usaha Susan Care. Itu cikal bakalnya? Cikal bakal, dan gue mau Susan Care sekarang udah ada 47 cabang di 22 kota. Oh, 47 cabang? Iya, dan itu at all tidak franchise. Oke. Tapi abis Susan Care lu katanya punya bisnis lain juga? Ya, dari Susan Care gue mikir, gue kan bisnis membangun tuh tanpa hutang, Rick. At all, gue nggak pernah hutang bank. Dan gue tuh hanya mengandalkan teman-teman akrab gue yang literally usia 24 sampai 38 tahun. Gue bagi hasil, dia bayar biaya pelatihan dan ngangkuan, kontrak 3 tahun selesai. Dari Susan Care gue punya duit, gue bingung mau ngapain lagi. Akhirnya gue alihkan aset ke rumah, tanah, udah selesai. Tapi atas nama bokap. Lucu, tahu triknya ya. Ya, hadiah. Terus dari situ gue mikir mau ngapain lagi. Akhirnya gue bisnis yang lain. Gue tuh pengen jual sepatu. Akhirnya gue buat toko sepatu. Selesai, terus gue buat eventnya. Jadi gue belajar dari mentor gue pada waktu itu, kalau lu pengen bisnis yang keren, lu harus kuasai hulu dari hilirnya. Gue baru menguasai jasa cucinya. Akhirnya gue buat toko sepatunya, distributor lah. Terus gue buat eventnya yang meningkatkan distributor. Selesai di sini. Nambah kan. Terus gue mikir, gue sempat dari 3 bisnis ini, gue tuh berjaya banget. 2016 dari 3 bisnis ini tuh, gue akhirnya beli Ducati, gue beli Moge itu 4. Gue beli mobil tuh 8. Oh, namanya pertama Susan Care, yang kedua Communion Management, yang ketiga event gue Soul Vacation. Dari 3 ini tuh udah dapat banyak sebenarnya. Dan itu belum akun titip jual gue. Gue juga kayak lo buat akun titip jual. Kalau kan dropship aja. Gue buat platform Instagram akun titip jual. Hashtagnya Cipeng Store. Dari situ akhirnya lu bisa beli Ducati dan kawan-kawan. Ducati, Harley, CB Custom, Honda Rucus. Terus habis itu gue beli BM tuh 8. Nah, ternyata setelah gue kumpulin, gue nggak merasa mendapat, ya kayak kosong aja. Gue kayak ketemu di jalan, oh Tirta dapat Ducati, udah gitu doang. Dari itu ngebuat gap gue sama pegawai gue jadi jauh. Karena gini, sebuah bisnis yang keren, kalau kayak gue store ya, itu dibangun karena tim yang keren. Pegawai gue tuh yang membantu gue sejauh ini. Gara-gara gue menghabiskan hal kayak gitu, itu gap gue sama pegawai gue kayak, Tirta tuh Pak Bos tuh ternyata ngabisin duit, kita nggak digaji malah itu. Padahal tuh image buat branding. Dari situ gue ngerasa ada yang salah. Akhirnya gue jual semua barangnya. Lu jual? Gara-gara karyawan lu bilang gitu? Iya, karena gue nggak ya kayak refleksi aja. Omongan karyawan gue ada bener ya. Susan Care tuh gede karena karyawan. Dan gue tuh sebenarnya hanya pion terdepan untuk yang paling mati pertama. Karena pemimpin harus mati pertama. Gue pemimpin, leadership gitu. Dan gue tuh retail. Kalau lu kan online, gue retail. Jadi kalau gue tahu, bosnya kaya, pegawainya malah nggak dinaikin gajinya. Akhirnya kan omongan di belakang, gue jual semua. Gue jual semua dari Ducati, gue cuman punya Vario 1, Honda Supra gue, sama BM E60 gue. Yang udah. Sekarang masih ada? Masih, dan itu gue pakai terus. Terus sisanya buat apa? Dari situ gue bingung ngapain. Akhirnya gue buat digital startup sama Mas Gibran. Dia ketemu Mas Gibran buat Madang, gue buat digital startup. Masih kurang puas, akhirnya gue buat movement local brand. Local brand itu sebenarnya sudah ada dari sejak dulu. Dari Pak Harto ngomong tahun 95, Mas Pion ngomong pakailah produk-produk Indonesia, Pak Gus Dur, almarhum Bu Mega, Pak SBY, dan terakhir Pak Jokowi. Dari situ gue mikir, apa yang bisa meningkatkan animo masyarakat untuk cuci sepatu. Gue baru menguasai jasanya, distributornya, sama eventnya. Akhirnya gue mikir, ya kenapa nggak gue buat campaign supaya orang beli sepatu lokal, yang paling murah. Orang beli Nike 1 juta, Adidas 1,5 juta tuh mikir, karena UMR baru segitu 4 tahun lalu. Akhirnya gue mikir, kenapa nggak kita naikin animo brand lokal sepatu, supaya orang tuh beli brand lokal, ujung-ujungnya cuci Susan Care. Gue sesimpel itu. Masih cuan gue mikirnya. Gue naikin. Anjir, campaign-nya jadi ngawur. Campaign-nya masif, hashtag lokal brand tuh sekarang udah di follow sampai 1 juta orang. Berarti karena ketidaksengajaan juga? Nggak sengaja, gue cuma mikir gimana caranya omset gue tuh break to limit. Sekarang tuh udah bagus, tapi gue pengen break. Jadi kayak, gue tuh punya, gue kan nggak belajar ekonomi, tapi gue kursus kan. Kurva gue tuh udah stabil, gue pengen rebound lagi. Rebound lagi tuh harus punya movement. Nah, movementnya gue naik lokal brand. Gue naikin supaya tujuannya awalnya semua orang pakai sepatu lokal, nyuci Susan Care. Buset, campaign-nya jadi ngawur coy.
I see. Ngawur kampanyenya, jadi lokal brand. Buset, semua brand jadi ngawur. Semua orang pengen lokal brand, sampai brand luar tuh agak. Akhirnya gue udah nggak mikir Susan Care ya, masif akhirnya. Jadinya, yaudahlah, Susan Care udah autopilot. Jadi gue udah ngambil omset Susan Care. Oke. Akhirnya campaign lokal ini jadi lebih ke social impact gue. Jadi gue pengen sosialnya adalah semua orang harus pakai sepatu lokal, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan mau kita menjadi omset barang impor doang. Itu yang jadi sekarang. Akhirnya masih brand lokal ngasih gue semua. Terus gue akhirnya nyentuh sepatu lokal banyak, viral sepatu lokal banyak. Akhirnya gue ketemu sama beberapa pabrik, gue temuin sama brand. Gue jadi kayak, ketemu bareng. Penolong lah ya. Penolong. Dan gue Oke. nggak dapet fee apapun dari situ. Dan yang gue dengar, sekarang banyak media ngeliput lu nih, Iya. Dokter Tirta nih. Sampai lu bisa kenal sama Sandiaga Uno, media banyak ngeliput lu. Iya. Gimana ceritanya itu? Awal mula tuh gue kenal akrab sama media itu 2015. Gue tahu bahwa gue nggak bisa berkembang tanpa media. Media tuh industri yang akan abadi. Oke. Gue bisa ngomong ini, media, advertising, terus marketing, itu bisnis A itu lewat, tapi bisnis yang akan abadi itu advertising, media, dan marketing. Abadi. Di Kota Semarang. Hah? Ngobrol tuh di ruko gue bekas kandang burung. Gue nggak punya duit, jadi ada kandang burung gue sewa, gue renov. Itu dari pintunya kepisah apa bisa. Orang suka jual kisah gue tanya, emang pembaca tuh mau denger kisah gue? Wah seneng mas, gitu. Gue tanya ke wartawan, kerjaan lu tuh sebenarnya ngapain? Berat mas, cari berita tuh berat, cari konten yang bisa dibaca dengan layak tuh berat. Apalagi konten serius, karena di era sekarang orang tuh suka receh. Bercanda. Nggak bisa serius-serius. Gue mikir, media, berarti gue nganggep media tuh teman gue. I see. Pada waktu itu koran, gue naik tuh di koran, gue mulai diwawancara koran, masuk High Magazine, gue terima kasih buat High Magazine 2015, lewat teman gue Agit yang punya Wallace, gue dimasukin. Terus gue masuk Andi Noya, yang Big Bang di Kompas TV. Dari situ gue kenal sama teman-teman media lagi. Gue akhirnya ketemu Pro Mahfud, sharing sama Pak Sri Sultan, gara-gara media juga. Koran naik, tiba-tiba timnya Pak Jokowi sama Mas Gibran hubungi gue. Oh, secara personal? Iya, Mas Gibran hubungi gue, pengen tahu mengenai brand lokal. Oh. Dari situ dia pengen buat jaket buat bapak. Oke. Gitu doang. Gue temuin sama Ayu Denim sama Never to Levis. Bertiga tuh ketemu. Karena temen lu? Temen gue pikir, gue nolong Mas Gibran. Iya, Dia pengen buat movement nih. Dia pengen naikin brand lokal karena dia kesel aja tiap hari di EC, pakai Gucci. Akhirnya dia kenal sepatu lokal. Sepatu lokal dia bikin, bapak mau saya kasih jaket nih yang dilukis. Gitu. Intinya Indonesia satu. Iya. Akhirnya gue temuin sama brand lokal Ayu Denim. Gue temuin sama Never to Levis, digambar lah itu jaket Pak Jokowi. Oh, oke. Dijual 100 piece, itu yang ngatur kampanye gue. Dari situ gue kenal Heret, dari Mas Heret membuat chopper buat Pak Jokowi. Diundanglah gue ke Istana Bogor untuk mengantarkan chopper Pak Jokowi. Dari situ media mulai ngelirik lagi mengenai lokal brand. Kali ini kalau dulu 14 sampai 17 gue diwawancara mengenai industri kreatif, Susan Care, 18 gue diwawancara mengenai lokal brand. I see. Nah, akhirnya gue diwawancara terus tuh sama media. Selesai tuh, terus gue bantuin Pak Jokowi buat event Ban Street Fest. Terus gue juga ngasih Pak Jokowi, ngenalin Pak Jokowi dengan teman gue, Nah Project, yang akhirnya sepatunya dimasukin vlog, itu belinya di event gue. Pak Jokowi ceritanya ke Jogja, Sleman dibom. Oke. Pada waktu itu Sleman dibom, 18 awal. Iya. Terus si Kaisang datang, saya mau beli sepatu merah 44, nggak ada. Yang ada cuma Nah Project. PO, ownernya dihubungin sama Never to Levis, teman-teman lagi ujungnya yang gambar jaket. Ownernya tiba-tiba dihubungin ajudan, suruh nganter ke istana. Sepatu Pak Jokowi, udah the rest is story man. Pak Jokowi masukin Nah Project di vlog, terus jaketnya dari teman gue juga, Deki Sastra, Autep Rayap, terus Road Division, itu juga Mas Reportorio, itu dari teman gue juga, Blue Sindikat, akhirnya viral. Gue di wawancara-wawancara terus, tiba-tiba, nah ini, udah selesai, masuk media, masuk TV, dah kayak gitulah radio. Tiba-tiba sepatu Kompas viral. Terus sepatu yang lain kayak World Division viral. Intinya sepatu lokal semua viral. Ajudannya Pak Sandiaga hubungi gua. Datang, gue diundang. Pak Sandiaga pengen diskusi dengan brand lokal. Diskusi pertama kali, gue dimasukin vlognya Pak Sandiaga. Pertama kali langsung masuk vlog? Ya, Oke. dimasukin vlog, terus Pak Sandiaga langsung bilang, orang ini dokter tapi unik, gue digituin, gue kaget coy. Oh, udah tahu lu di ya? depan umum. Oke. Kaget gue di depan umum dimasukin vlog viral. Orang-orang, wah ini masuk Pak Sandiaga mau ditirta, buset. Gue pas diomongin, gue bingung kan mau ngomong apa. Udah sharing, pokoknya gue sharing pelan-pelan. Tiba-tiba Pak Sandi ngomong gini, ini dokter,
tapi usaha brand lokal, nggak utang, toko di mana-mana rambutnya hijau, bagus. Gue digituin shock, masukin vlog, viral vlog ya. Terus akhirnya gue Pak Sandi gue arahin datang ke event-event brand lokal, datang ke Wolofit, datang ke USS, itu gue yang ngarahin sampai media. Oke. Akhirnya Pak Sandiaga mengajak gue untuk bergabung di tim Rumah Siap Kerja. Oke. Sama di tim, dia punya brand lokal akhirnya Ultimate You, dan membantu konsultan kalau Pak Sandiaga, Tirta brand lokal apa aja yang harus kupakai untuk perform. Puncaknya ketika Pak Sandiaga ini di Mata Najwa sama Pak Erick Thohir diskusi mengenai apa gue lupa. Pokok waktu itu pajak impor kalau nggak salah, pakai brand lokal sepatu yang gue kasih. Mata Najwa kepo, Najwa Shihab hubungi gue, ekspor mengenai sepatu lokal, gue ajak ke event brand lokal. Dari situ kenal semua. Dari situlah orang-orang kayak mikir naik lagi, si Suni tambah ngawur, isunya jadi masif. Berarti lu bantuin Pak Sandiaga juga berarti ya? Iya, gue di timnya Rumah Siap Kerja, ditarik, gue juga kaget sih. Iya. Di tim Rumah Siap Kerja, terus brandnya beliau Ultimate You, dan gue juga mengarahkan kayak timnya dia tuh ada 2 orang, katanya Tirta yang dipakai apa, hari ini enaknya gue ngarahin sepatu ini Pak, sepatu ini gue kurasi. Brand lokal apa aja yang harus dipakai, batik apa, sampai ada nemu sajadah dari denim. Sajadah dari denim? Sajadah dari denim, itu dari situ juga. Dari situ akhirnya, karena Pak Sandiaga, kenapa gue memutuskan membantu Pak Sandiaga gitu? Orang pasti tanya, Pak Sandiaga itu udah tidak terafiliasi pejabat manapun. Dan gue suka banget orang yang netral. Gue udah cukup main di politik dulu untuk membantu orang gitu. Sekarang netral. Beliau emang terikat di partai, tapi beliau bukan pejabat, dia nggak mencaloni pilkada apapun. Movementnya sekarang di anak muda, Rumah Siap Kerja, terus sama Ultimate You itu. Dari situ gue mikir, gue bantu. Nah dari situlah media mulai nge-show off semua. Oke, berarti gila, tangan tukang gorengan sekarang menjadi berkah bagi banyak brand lokal ya? Iya, itu ya. Gue gak kira sih. Gorengan loh. Dari hal paling sepele, gue pengen ngerasa kayak, wah, nyokap bokapku karyawan, gue pengen usaha. Sampai detik ini nyokap bokapku di usia 62. Mereka baru berani usia 58. Oke. Dan gara-gara terinfluence juga? Apa? Gara-gara lu juga? Iya, dan kalau orang bilang, Tirta direstui kagak. Gue mendapat restu dagang tuh di tahun 2015. Dan gue direstui total setelah gue ketemu Pak Jokowi. Karena bokap gue ketemu Pak Habibie, itu sebagai mewakili Perbarindo, Persatuan Bank Republik Indonesia, itu di tahun 99. Ketika itu bokap gue bilang, lu harus bisa ketemu presiden lebih muda dari gue. Gue ketemu Pak Jokowi 2 kali tahun ketika gue umur 26. Ketika umur 26. Dari situ bokap gue bilang, udah gue percaya sama lu, jalan lu. Walaupun lu nggak terus, gue kan dokter ya, gue nggak mau praktek 18-19 ngamuk. Nyokap gue tuh pengen gue spesialis. Gue nyelangin bisnisnya, ini nggak masuk plannya. Dan lu udah lulus pula ya? Iya, ini nggak masuk. Gue spesialis tuh mahal gitu loh. 5 tahun gue nggak kerja gitu loh. Gue mau makan pakai apa gitu. Gue pengennya buka klinik. Gue kasih solusi. Gue dokter, teman-teman spesialis gue kerja di tempat gue. Gue buat klinik, gue buat rumah sakit. Oh ya udah, usul lu masuk. Tapi gue penasaran sama turning point lo nih, yang kita belum bahas nih. Aktif ya, ini kebalik, gue yang ngasih konten ini. Jadi Cipeng nimpeng konten. Nih, di berita diceritakan bahwa lu dulu pernah makan nasi aking. Oke, ini jadi gue masakan ini. Lu, emang tuh gila ya? Emang kayak gini, sakit. Sakit. Ada ini kayak belum dicopot. Itu belum dicopot. Kebuka nih. Terus. Tapi lu bener nggak dulu pernah makan nasi aking? Terus lu pernah susah banget? Itu gimana ceritanya? Wah, itu parah, men. Gue bangkrut total 3-4 kali ada. Pada saat kapan? Jadi gini, gue kan cerita kan tadi, gue mendapatkan cash 36 juta habis bisnis Jamono. Gue IP 4. Semester 1, 2, 3, gue bulet 4. Lu pinter banget dong berarti ya? Iya, gue mewakili Olimpiade tuh di SMA 4 kali. Fisika, kimia, biologi, matematika. Gila loh, muka-muka lu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, emang kayak muka fuckboy. Jadi orang tuh bilang, di SMA, di kuliah tuh gue udah IPK 4, gue punya duit sendiri, terus gue juga senat. Gue arogan. Di tahun 2011 tuh gue ngerasa kayak, man, I am unbeatable. Gitu. Gue ngerasa kayak gue punya apapun. Dengan gobloknya, gue tuh kulak sepatu, gue kasih semua duitnya. Gue nggak megang cash sedikit pun, cuma 700. Kasih itu kasih ke siapa? Kasih ke supplier. Gue mikirnya apapun bisa dijual sama Tirta gitu kan. Itu belum ada julukan Cipeng. Apapun bisa dijual sama Tirta gitu. Datang mungkin Allah ngasih teguran, sepatu datang kiri semua anjing. Oh ya? Mampus lu, kenapa lu sepatu kiri semua anjing, goblok lu. 23
30 jutaan lebih dateng ke kos gua kiri semua, tuh shock gua. Dan lu masih mahasiswa lagi ya? Mahasiswa, dan gua malu ngelapor ke bokap nyokap tuh gua malu, bangkrut kan soalnya. Oh, gua udah nggak pakai uang saku waktu itu. Udah nggak pakai uang saku? Nggak, gua bangkrut, pusing gua. 700.000 harus hidup nih buat sisa semester 3 semester, karena kan pulang baru bisa ngadu. Akhirnya gua makan tuh nasi sisa-sisa dari Warmindo. Kalau orang Jogja bilang burjo. Burjo, di depan ada burjo tutung, sisa-sisa sarden gue makan, sisa nasi gue makan. Ngambil dari mana sisa-sisanya? Dikasih sama yang punya? Iya. Karena gue bilang ada nasi sisa, saya lagi bangkrut, dikasih. Kasih, gue cukup bayar 100.000 tiap 2 minggu. Masih apa lu? Kalau ketemu di sana dia pasti nyambut gue. Udah gue anggap kayak ibu angkat itu. Terus gue makan roti tawar, yang paling parah gue makan roti tawar, 1 tangkep tuh gue paruh 2. Saking parahnya, gue nggak tahu kalau roti tawar itu basi coy. Gue baru sadar ketika paling bawah, anjing basi, untungnya nggak mencret gue. Mungkin perut gue dilatih untuk bangkrut tuh. Tuh terendah tuh. Yang ketiga, saking nanesnya tuh Indomie gue bagi 4, kalau bagi 2, gue makan sama nasi aking, gue godok ulang. Jadi kayak nasi gila kalau orang Jogja, kalau orang Jakarta bilang nasi gila, kalau orang Jawa bilang nasi Magelangan. Gue segitunya, sampai akhirnya gue udah nggak kuat, sampai teman-teman gue, anjir gila lu anak kedokteran makanya kayak gini banget Ir. Ngaku gue ke bokap, gue bangkrut. Gue kira bakal diselamatin, dikulit. Haha, modar kue nang. Itu dalam bahasa Indonesia, mampus lu, anjing bokap gue mampus-mampusin. Gue kira bercanda, enak gak bangkrut? Nah, itu lu harus bersyukur pernah bangkrut. Itu omongan bokap gue pertama kali. Loh, apa yang harus gue syukurin kalau bangkrut? Gitu. Ya, orang lain tuh pengen bangkrut tuh men, lu harus bangkit. Sekarang gue kasih syarat, lu tinggal 2 semester. Oh, IP gue turun. Jadi di bawah 3,5. Lu lulus harus cum laude sesuai janji lu sama gua. Gitu bokap gua bilang. Ya udah, gua nggak bisnis. Gua harus cum laude. Dari situlah ada sepatu bekas gua cuci. Nah, ada jadi Susan Care itu. Nah, di Susan Care nih bangkrut pertama. Sukses dong. Turning point kedua itu adalah ketika Susan Care udah online, gue buat toko, gue nekat ke Jakarta. Lu nekat ke Jakarta? Nekat gue 2014 lagi gue nekat. Gue punya cash 32 juta lagi. Gue nekat ke Jakarta, sewa ruko di Blok M. Mendawai 2014. Sewanya kebayar, gue nggak bisa pulang. Kenapa? Gak ada duit. Goblok gue. Lu sewa di Blok M jualan apa? Buat cuci sepatu. Buat cuci sepatu, Iya, gue langsung bayar sewa. Bingung gua, rukonya renov, gua nggak bisa pulang. Akhirnya gua tidur tuh gembel di depan ruko. 2 minggu berturut-turut Jakarta, keras gua. Di Jakarta gua gembel berturut-turut, dan disitulah, wah parah itu. Gua di situ kenal sama teman-teman yang akhirnya jadi pegawai gua. Di situ gua mikir, kok di sini banyak orang keras ya? Ada orang nggak sekolah, mantan napi, preman. Akhirnya mau nongkrong di situ dong, orang nggak putus sekolah, nemenin gua. Lu di situ gua dapet julukan si Peng, It mean Cina Gepeng. Karena gua tuh orang Chinese, bahasa Jawa medok banget, dan gua mentalnya tuh grassroots tuh kayak preman banget, tidur di sembarang tempat. Yang penting bisa makan. Dari situ gua nol lagi, yang sambil nyuci dapet duit, gua tabung, gua pulang. Dari situ gua ketemu sama orang-orang ini yang akhirnya kelak jadi pegawai gua. Ada anak pang, lulus cuman SMP, ada yang nggak sekolah. Dari situ gue pikir, yuk kita kerja bareng. Gue percaya sama lu semua. Ada yang kuli bangunan, lu bantuin gue nyuci sepatu, gue pulang, gue gaji lu. Berarti lu mempekerjakan teman-teman lu dulu ya? Iya, 40% tuh semua non sekolah. Dari situ gue kenal hidup di jalan keras banget. Terus akhirnya gue pulang bisa jadi gede. Itu turning point yang kedua tuh, hidup di jalan sama teman-teman yang kayak gitu. Dari situ gue punya goal lain, Susan Care harus menjadi media mempraktekkan UUD 45 pasal 34. Fakir miskin, anak jalanan, anak terlantar dipelihara negara. Faktanya mereka di rahasia doang. Gua akhirnya separuh pegawai gua tiap toko itu harus fresh graduate, harus ada yang nggak sekolah, nggak ada minimal pendidikan. Lu mau nggak sekolah apa enggak, lu bisa kerja Susan Care. Ijazah nggak penting berarti. Dan kalau lu niat, gua ajarin jauhi alkohol, karena gua dulu pernah gua di jalan nah pasti alkohol, tatoan, dan karena ini kan full kan gua. Dan dari situ gua ngerasa gue pengen ngajarin teman-teman gue jauhi alkohol. Kalau lu mau nikah, lu sekolah, gue bantu. 3 pegawai gue kemarin masuk salah satu media TV karena mereka buat perpustakaan jalanan buat anak pang. 4 diantaranya udah sekolah, 3 diantaranya udah nikah. Ada yang gue biayain punya usaha, 12 biji udah punya usaha. Jadi kayak Susan Care itu menjadi media teman-teman yang kaum-kaum yang dipandang remeh dan akhirnya jadi orang. 6 diantaranya udah beasiswa S2 di UK. Iya. Lu boleh share nggak apa pengalaman lu, gimana caranya lu bisa bangkit dari semua ini panjang nggak apa-apa nih? It's okay, ini buat
30 jam buat dokter Tita tuh Anjay. sampai cok Jadi, di sini. yang bisa buat bangkit itu adalah mentor gue sendiri, si orang tua. Gue tuh ngecewain orang tua gue berkali-kali gitu. Jadi gue tuh menganggap bahwa gue nganggap tuh kita itu adalah aset terbesar dari orang tua kita masing-masing. Dan ketika gue gagal, gue jadiin orang tua gue sebagai mentor, gue nggak boleh ngecewain ini. At least gue harus bisa. Selama as long as we not die, selama kita nggak mati, dan selama kegagalan itu nggak buat gue mati, gue harus bisa bangkit. Gue masih bisa hidup. Gue lihat nyamuk aja dimakan oleh cicak, ya kan? Kucing aja yang di jalanan masih bisa makan sisa-sisa sampah. Kok gue nggak bisa hidup? Kalau gue kegagalan aja depresi, gue kalah sama hewan coy. Gue kalah sama tumbuhan. Gue mikir kayak gitu. Selama gue niat, Allah pasti ngasih rezeki. Dan itu literally bener-bener yakin. Jadi kalau orang bilang, ada sebuah buku yang mengatakan, Profesor Schwartz, itu The Magic of Thinking Big. Gue baca itu terus. Profesor guru besar psikologi dari mana gue lupa. Dia bilang, orang sukses itu selalu akan yakin dirinya sukses. Jadi dia yakin, lu sukses, yakin gue. Jangan diketawain walaupun dia belum sukses. Itu yang gue tanam di diri gue. Gue yakin dari kecil, gue bakal sukses. Ketika gue bangkrut, gue bakal bisa bangkit. Ya bener, tiba-tiba ya ada aja jalan. Gitu, gue bangkrut di jalan, gue ditemuin sama anak-anak jalanan. Terus gue nyuci barang sepatu. Jadi, terus ketika gue divorce, gue tetap baik sama mantan, ya kan? Gue tetap baik sama anak, gue bisa bangkit. Terus ketemu calon baru, ya kan? Ya, terus gue memutuskan nggak mau share privasi. Di situ gue belajar lagi. Yang paling parah, turning point paling parah, gue bilang ini rencana Allah, butterfly effect. Gue di jalan tol nabrak rombongan Kapolri. Oh ya? Capek. Ya, dia juga ngerem dada for rider karena dia menghindari orang muter dada. Ajudannya kaget, panik. Gue langsung datang, minta maaf. Gue ganti semuanya, bumper. Ketemu di Auto 2000, bengkel di Bandung. Jadi temen. Ini yang gue bilang, lu harus ramah setiap orang. Jadi walaupun gue tuh panik di titik terendah gue berusaha untuk tersenyum. Jadi gue udah ngerasa kayak, gue ngerasa hidup gue tuh udah serius gitu. Jadi nggak perlu diseriusin lagi. Ya have fun aja gitu loh. Cukup senyum aja. Ya kalau gagal, gue nggak mati, masih bisa makan, ya udah. Kecuali lu kayak hidup di dunia tanpa pilihan. Orang tuh mengatakan bahwa jadilah entrepreneur, jadilah pegawai. Mereka lupa, mereka tuh punya yang namanya pilihan choice. Pilihan tuh privilege, Pak. Semua orang yang punya pilihan itu adalah privilege. Pilihan itu tuh sesuatu hal yang paling premium dalam sebuah orang. Bayangin kalau lu lahir di Suriah, bayi kena bom, lu udah nggak bisa milih. Lu udah nggak bisa milih mau hidup, mati. Bayangin lu lahir, nyokap lu buang lu di kali, yang terjadi. Terus lu jadi gede, lu di panti asuhan dan lu tahu bahwa lu tuh lahir dalam kondisi lu dibuang sama nyokap lu. Lu nggak punya pilihan apapun. Kita, dan orang ini masih bisa hidup. Kita hidup dalam kategori kita punya pilihan. Kalau kita punya pilihan, it means berarti kita harus bersyukur atas hal itu. Itu yang gue bilang. Nah, saat gue gagal, gue mikir, gue masih punya pilihan. Gue masih punya pilihan untuk maju atau nyerah dan mati gitu. Dan justru depres. Dan bersyukurnya teman-teman gue support, bukan malah mati aja lo, gila lo. Mungkin bunuh diri gue saat itu. Tapi saat itu teman-teman gue yang kedokteran bangkit, Tir. Walaupun mereka dulu ngecek-ngecek, lu mampus lu, apa tukang cuci. Tapi ketika gue down, nggak apa-apa, Tir. Gitu. Nah, terus karma tuh real. Jadi karena gue ngecewain keluarga gue yang dulu, gue tetap berkomitmen, gue nggak mau anak gue kayak gitu. Jadi gue uang gue habis buat pendidikan sama dia. Gitu. Gue udah tidak mau untuk menyenangkan diriku sendiri. Dan gue bergaya secukupnya yang terakhir. Karena gue udah pernah hidup dengan sengsara. Jadi gue hidup tuh atas saya bawah, rata-rata bajuku second. Karena itu tidak bergerak. Jadi kalau aset yang bergerak, gue selalu second. Tapi kalau gue mau beli baru, gue mau beli aset aja kayak emas, investasi, mungkin saham, paper, atau mungkin IPO, atau kita beli kayak yang tanah tuh kayak gitu. Jadi turning point gue satu orang tua, kedua Tuhan, ketiga adalah diriku sendiri bahwa pilihan itu privilege, ketiga rasa syukur. Di saat turning point gue malah bersyukur karena gue masih hidup.
Gue belajar banyak loh dari Pak Sandi, gue belajar banyak dari Paul Mahfud, gue belajar banyak dari Sri Sultan, sharing, gue belajar banyak dari Pak Jokowi, gue juga ketemu dengan beberapa agenda pemerintahan, ketemu Emir Dardak, gue ketemu Azrul Ananda, tokoh-tokoh itu selalu sharing ke gue semua. Dari awalnya tukang gorengan. Dari tukang gorengan, karena orang baik ketemu orang baik, dan dari situ gue kopas, wah ilmunya itu sama. Oh, oke. Sama, mereka itu, gini deh, Pak Sandi itu kalah pilpres, ketemu gue senyum, Oh, oke. dia nggak mau bahas pilpres lagi, udahlah lupain. Hehe, gila. Kalau gue yang kalah pilpres, mungkin mati gue, rugi triliunan. Tapi dia santai, relax dia. Dia malah ngajarin, lu harus punya target di dalam kehidupan. Tapi target itu jangan duniawi doang. Lu harus punya target yang ini. Pak Jokowi juga ngomong hal yang sama. Ya. Dari situ gue mikir, ya, gue tiru dari mereka hal yang baik. Kecuali gue toksik nih, gue sukanya ngatain orang, gue nilap, gue nipu. Gue akan ketemu orang toksik. Oke. Itu udah hukum pasti di alam. Udah hukum alam lah ya. Hukum begitu. alam, lo orang Oke, baik ketemu orang baik. Nah itu yang potensi gue baik. Walaupun di titik terendah gue harus ketemu baik. Iya. Kalau gue berbuat jahat, gue harus segera minta maaf. Ya, dan anehnya influencer sekarang itu, kenapa gue memutuskan untuk sharing di medsos sampai verified? Ya. Itu bukan karena gue pengen terlihat jadi artis, karena gue kecewa sama sebagian influencer di Indonesia. Kenapa? Titiknya itu 2016. Orang itu pamer, tapi pamernya itu merendahin. Oh, dia ngangkat dirinya sendiri tapi nginjek kaki orang lain. Iya, gue nggak suka. Oke. Dan lu tahu semua buat influencer, lu tuh gede karena follower. Follower itu follow lu karena kagum sama lu. Betul. Tapi lu manfaatin duit dari follower lu dan lu nggak membuat impact buat follower lu. Harusnya kalau lu mendapatkan sesuatu dari follower, lu give feedback to community. Iya, betul. Iya kan? Apa yang udah lu dapat dari komunitas, it means follower lu harus give feedback. Itu udah hukum. Tapi lu seolah-olah gue kece, ditegur, ya kalau lu nggak suka unfollow aja. Lo kalau nggak suka blok aja, fuck hater, man. Hidup gua gitu. Hidup gua nggak bisa kayak gitu. Lu gede karena follower, lu belum pernah kayak orang kayak gua. Lu kalau gede di jalan kayak apa, buset, gitu kan? Gua gede dari toko, akhirnya gua disitu mutusin ada yang salah nih. Kalau kayak gini terus generasi muda jadi sampah. Betul. Gua memutuskan terjun, sharing. Makanya gua tahu Rico itu dari 4 tahun lalu ketika sharing di Instagram dan FB pertama kali. I see. Sharing. Nah, gue suka semua orang sharing. Apakah semua influencer sharing? Kagak. It means kayak kita senggol bentar Atta Halilintar. Ya. Dia di Instagram, dia tahu bahwa Indonesia tuh suka hal receh. Di YouTube dia nggak pernah nyenggol orang. Nah, itu contoh resmi. Oke. Orang benci sama dia karena receh apa-apa, tapi dia menghibur. Dan dia nggak nginjek kaki orang. Dia nggak nginjek kaki orang. Itu yang hal paling sepele nih. Ya. Dia receh, tapi dia nggak nginjek kaki orang. Jadi Atta Halilintar tuh tahu peluangnya. Indonesia tuh suka tayangan receh. Dia kayak gitu terus. Oke. Ya udah, kalau lu benci lu viralin, ya salah lu. Dari sini kita bisa tiru hal positif. Dia suka hal receh, tapi dia nggak nginjek kaki orang. Nah, kalau ada influencer yang suka nyenggol-nyenggol, suka maksudnya ngerendahin orang dan ngerasa dia paling hebat, ya udah itu ada yang salah. Iya. Dan kalau generasi muda jadi sesampah itu, ya itu harusnya tanggung jawab influencer. Ini ilmu personal branding nih. Iya. Yang belum pernah di-share sama Dr. Tirta ya? Nggak pernah, itu bayar coy. Oh, yes, gitu. Gue kalau ada workshop personal branding itu bayar sampai 5-10 juta. Dan di sini di-share gratis lagi. Gratis gue gratis. Oke. Karena kan temen kan, karena Iya. gue ngikutin. Ada 3 orang yang gue ikutin dari dulu. Itu Arif Muhammad di Twitter, Pocong. Ya. Alit Sidlesius. Oh ya, gue tahu. Yang Nah, bikin YouTube. Ya, yang ketiga lu. Wih, gila. Gue kenal 3-2-nya itu dari Twitter. Kalau lu taunya dari FB. Dari FB. Jadi kalau 3 orang ini itu Alit itu gue dari follow Twitter sampai sekarang dem-deman temen. Arif Muhammad itu bahkan temen gue, ya kan, seangkatan juga. Sama satu lagi sih Dagelan, temennya tuh Dewan dari FKUGM, FKUG. Oke, yang sekarang jadi Invia dan media besar. Media besar. Dan Betul, akhirnya betul. intinya temen nongkrong yang positif ini yang Iya, dulu receh, diremehin, sekarang jadi gede semua. Pada akhirnya kita semua humble ya, belajar Karena jadi. dan selalu ciri khasnya Arif, ciri khasnya Sidlesius, elu, Invia selalu sharing. Betul. Selalu ada momen dia tuh kayak sharing. Give back ke community. Iya, nggak hanya cari cuan doang, Iya, cari iya, dosa, iya. tapi juga give back juga. Setuju, Walaupun setuju. resikonya apa lu pencitraan lu, tapi ya itu resiko. Iya, betul, Kayak betul, lu gue betul. baca selalu di komen, ya semua orang nggak bisa entrepreneur, ya emang. Tapi apa yang gue lakuin, semoga membantu orang entrepreneur. Ya gue juga, lu lokal brand demi pride, ya at least orang tahu lokal brand, at least orang mencoba untuk berusaha. Iya. Dan gue tuh pencerminan mahasiswa yang orang anak muda biasa aja. Supra gue masih awet. Sampai sekarang. Iya, gue tuh pakai Honda Supra. HP gue dulu Nokia Xperia Oh, dan BlackBerry gue cuma Gemini. oke. Jadi gue orang biasa aja. Dan gue nggak jarang banget nongkrong di Starbucks dulu pas kuliah. Nongkrong gue di Kopi Jo, sekarang nggak ada duit. Oke. Sekarang gue nongkrong pun
di Starbucks sama di angkringan. Gue masih seneng untuk ngobrol di warteg. Secara income lu naik, tapi lifestyle lu hidup. sama lah ya, nggak Iya, naik lu juga. intinya lu mau gaya hidup mewah boleh, tapi itu harus bermanfaat buat lu. Betul, betul. Misal kayak kita beli mobil, tapi itu buat personal branding yang bisa kita jual. Betul, betul. Itu ya no Kalau ada problem. value-nya nggak apa-apa, Ada hajar aja. value, ada value. Betul. Jadi contoh almarhum Pak Habibie itu suka Mercedes. Begitu dia nggak pernah pamer, dia selalu sharing pesawat. Begitu almarhum nggak ada, dibuka koleksinya mahal banget. Yang akhirnya itu jadi koleksi pribadi kan. Oke. Nah gitu, ada beda Coldplay. Kalau seseorang beli mobil atau beli aset mewah dan dia bisa ngemas itu dengan baik, oh berarti ini berarti aset. Betul, Kayak betul. orang nyicil mobil buat GrabCar, nyicil mobil buat ojek online. Iya. Berarti itu bukan buat gaya hidup, emang buat kerja. Memang untuk aset produktif. Kita produktif. Jangan sampai lu nyicil barang yang mewah tapi nggak produktif. Iya, betul, betul. Itu setuju. kalau gue bilang orang miskin tapi sombong. Betul, betul. Setiap orang kaya pasti pernah miskin kok, ya kan? Tapi orang miskin itu ada dua, orang miskin yang bersyukur atau sombong. Orang miskin bersyukur, lu contoh kayak tukang becak, dia mau dapat 20.000, 10.000 udah bersyukur. Orang miskin tapi sombong, gaji 30 juta, Ya. itu nggak bisa nabung, karena habis buat party, ngelons, nongkrong, cicilan barang-barang mewah, dan dia masih ngeluh gaji gua kurang. Oke. Nah itu contoh, jadi lu boleh sekaya apapun, tapi kalau lu bermental miskin tapi sombong, lu nggak akan bisa kaya. Oke. Lu contoh orang miskin tapi bersyukur. Gue contoh ini dari pada waktu gue nongkrong sama anak pang. Lu nggak ada duit, nggak ada. Dari ngamen, yang penting kita happy. Buset, tukang becak di Malioboro, Pak 50.000 cukup Pak. Segala sesuatu kalau nggak cukup ya akan nggak cukup Pak. Lu nggak khawatir, Bapak nggak khawatir besok nggak makan. Enggak, Tuhan masih ngasih. Orang miskin tuh bisa berpikir itu mental yang gue ambil. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya, Jadi orang miskin nggak selamanya buruk, men. Dari miskin tuh kita bisa bersyukur, dan kita nggak boleh ngerendahin orang miskin. Betul, Yang betul. kita harus jauhin adalah orang bermental miskin tapi sombong. Betul, betul, betul. Karena itu bahaya banget. Apalagi Jakarta keras, gaji 50 juta bisa habis kalau mental lo gitu. Samping punya Innova, lu nggak kuat, lu nyicil Pajero, lu nggak mau kalah, lu nyicil langsung Rubicon, lu nggak mau kalah, nyicil Range Rover, hanya demi status, nggak bisa. Lu boleh beli mobil mewah kalau lu udah financial freedom, satu, lu udah punya aset minimal, usaha, atau lu punya rumah. Sebelum lu punya ini, lu beli hal yang lain, nggak guna. Oke. Wah, Gitu. gila. Pelajaran penting sekali ya buat dokter Wah, Tirta. merdeka, Tepuk gratis tangan. anjir. Ini malah yang dapat AdSense dia. Tips buat lu semua. Ya. Gini, Indonesia tuh entrepreneur cuma 2% kok. 2%, oke. Dan banyak orang bilang, gue nggak berani usaha karena gue nggak ada orang dalam, bokap nyokap gue miskin, Gua nggak ada bakat. gue nggak ada bakat, Iya. muka gue pas-pasan. Lu pikir muka gue pas-pasan? Muka gue pas-pasan, bokap gue karyawan. Itu mungkin kalau lu yakin. Oke, Pak Jokowi, ingat presiden kita sekarang itu tukang kayu, coy. Betul, setuju. Mebel, coy. Bisa jadi presiden. Betul. Iya Berarti kan? nggak ada yang nggak mungkin kan? Nggak ada yang nggak mungkin, gila. Atta Halilintar 3 tahun lalu tuh siapa? Lu cek di Google. Sekarang jadi YouTuber terkaya. Betul. Iya kan? Lu juga dulu siapa anjir? Semua orang yang yakin bakal sukses, itu bakal sukses. Oke. Lah, terus modal gimana? Bos, kalau lu udah punya niat dijalanin, rezeki itu datang. Itu prinsip kedokteran. Nolong dulu, rezeki datang. Yang penting nolong. Nah, itu gua aplikasiin di bisnis. Oh. Niat dulu, action dulu, nanti datang. Oke. Contoh, lu sekarang bisa dropship. Kalau nggak bisa dropship, lu magang kayak kerja. Betul. Jadi kita pakai teorinya Jack Ma aja. Kalau lu nggak mau bisnis, bingung, ya lu kerja dulu. Shopkeeper kayak, Ya. jangan malu kayak, yang penting halal. Yang penting lu Shopkeeper, usaha, yang penting cuci berjuang, ya. piring, gitu. OB, buatin kopi. Ada beberapa CEO kita tuh dulu tukang kopi loh, bos. OB loh, jadi menteri ya, Rang, iya kan? Terus dari hal sekecil itu lu akan ngerti kerja, dapat duit, ditabung, punya 2 rekening. Gue sarankan nih, setiap lo semua nonton nih, punya 2 rekening. Rekening yang kedua ini yang paling susah diambil. Lu punya gaji atau lu punya uang saku dari mama papa kalau kuliah, atau lu usaha, Ya. 20% dari gaji atau dari uang yang lu dapat, lu masukin ke rekening 2. Lu hidup dengan 80%. Dengan 80% lu bisa hidup, cut lagi 70%. Oke. Cut lagi 60%. Terus sampai aja ya? titik minimal lu. Ketika lu nggak bisa, lu naikin lagi. Sampai titik minimal, ya lu hidup dengan 50% dari gaji lu. Misal, dengan gaji 1,5 lu bisa hidup, ya lu kayak gitu.
Dan gaji 30 juta, lu naikin jangan sampai lebih dari 20%. Berarti kita punya usaha tapi kita juga digaji. Iya, Oke. kayak gitu. Misal gue usaha di Susan Care, gue digaji Betul, betul. jadi CEO. Betul, tapi betul. toko tuh punya aset. Itulah alasan kenapa gue bisa bangun usaha tanpa utang. Hmm. Karena gue digaji di Susan Care, uangnya gue kumpulin, begitu nyampe threshold, gue buat toko lagi. Nyampe threshold, gue buat toko lagi. Bangkrut, ya gue tutup. Simple. Begitu nih lagi titik boring, membosankan, gue Iya. ganti bisnis yang lain. Intinya thresholdnya kayak gitu. Oke. Lebih baik punya barang tapi nggak punya duit daripada punya duit tapi nggak punya barang. Karena itu Iya. melatih kita untuk dagang. Kalau punya duit, ya duit lo akan habis. Tapi kalau punya barang, lo bisa jualin. Iya. Dan barang itu bisa punya value. Oke. Dan jangan lupa personal branding yang terakhir. Terakhir personal branding ya. Iya, punya Instagram cuma selfie sama pacar, iya, sama mobil. Ya kalau enggak, yang cewek selfie 14 kali nggak ada yang upload. Oke, nanti kita boleh nih, kita undang satu orang, terus kita... Wah, boleh. Kita sikap di sini. Gue yang nanya, lu yang ngebanyol aja. Iya, lu yang tanya Oke, gue. setuju ya? Ya, oke tuh. Siap, Iya, kalau gitu. kayak gitu, teks. Thank you buat Dokter Rita. Lu punya YouTube juga ya? Punya sih. Punya. Oke, gue tunjukin di sini ya. Oh iya, Oke, apa? konten apa di YouTube lo? YouTube gua tuh sebenarnya lebih ke mengangkat ilmu medis. Mengangkat ilmu medis. Ya, Oke. beberapa tiap 2 bulan 3 bulan sekali. Oke. Terus ngangkat brand sepatu lokal. Brand lokal juga ya? Iya, Oke. sama movement lokal sama industri gua. Oke. Dan terus- gue jujur sampai detik ini nggak tahu cara monetize-nya. Oke, dan lu upload aja. Tapi Upload. 6 bulan berapa? 80.000 sih. 80.000. Ayo. Yang upload itu justru tim gua. Bentar lagi 100.000 berarti. Gue ya? nggak tahu caranya anjir. Gue bahkan tahu silver button tuh dari siapa? Dari Yosiolo. Oh. Dia tuh kalau diurus bisa silver button. Apaan silver button? Gue ngerti. Yang upload tuh jujur gue bisa ngedirect. Hah. Tapi yang upload, yang ngedit itu tim gue. Tim lu semua. Lu pokoknya bikin konten aja ya? Iya, dan itu kalau dapat AdSense ya dibagi-bagi sama tim. Oke. Gue oke. saya dapat rezeki dari hal lain, tapi Oke. gue jujur nggak tahu caranya, coy. Iya, iya. Mungkin Tenang. diajarin. Nanti gua Ini kan ajarin. teori X. Ya. Gitu. Terus lu juga punya Instagram? Iya, Dokter Tirta. Gue tunjukin juga di sini. Tapi sekarang fokus gue kalau lu butuh bantuan gue, Iya. Pak Tirta, dulu ada yang sampai di luar gue karena dia depresi, Hah? mau bunuh diri, lu konsul sama gue bisa. Oh, lewat Instagram bisa. Tinggal DM lewat aja email. gitu ya. Terus lu bangkrut di titik terendah lu, terus lu Oke. pengen buat bisnis, lu email, gue akan cari solusinya. Siap. Gue berhasil tuh 2 follower gue kuliah sesuai kemauan dia. Gue Oke. ajarin cara presentasinya ke nyokap bokap. Oke, dan lu balas sendiri lah ya itu ya. Balas sendiri itu. Gue handle teman-teman. admin gue sendiri. Iya. Inilah dia tukang gorengan berhati malaikat. Ah, kalau lu apa? Sama aja. Oke, thank you.